warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ika Yuliasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Kudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bu Fatim, guru kelas 5. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik sekali kabar saya. Alhamdulillah baik sekali Bu Fatim. Ya, hari ini Bu Fatim kita mengadakan percakapan pra-observasi Bu. Ya. Nanti sebelum saya masuk ke mengikuti proses pembelajaran Bu Fatim, dan nanti di akhir juga saya juga akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Nah, percakapan ini saya lakukan sebelum Bu Fatim masuk ke dalam kelas sebagai proses supervisi kelas Bu Fatim. Ya. Nah, tujuan supervisi ini untuk mengetahui dan juga nanti mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya. Jadi mengapa kok kita melakukan percakapan observasi ini? Karena sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Fatim masuk kelas untuk melakukan pembelajaran, jadi agar lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Fatim. Yang pertama, Bu Fatim berkaitan dengan tujuannya pembelajaran. Jadi nanti tujuan yang akan Bu Fatim capai apa dalam proses pembelajaran di kelas ini? Iya. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang kemarin Ibu, yang saya tuliskan di sini tujuannya itu ada 3. Yang pertama itu siswa diharapkan itu mampu mengidentifikasi jenis-jenis iklan berdasarkan isinya dengan benar. Untuk tujuan kedua, melalui kegiatan komunikasi aktif dalam kelompok, itu diharapkan siswa mampu mengelompokkan iklan berdasarkan isinya dengan baik. Untuk tujuan yang ketiga, itu melalui kegiatan menulis pengalaman bekerja sama dengan kelompok tentang iklan berdasarkan isinya, itu diharapkan nanti para peserta didik atau murid itu mampu membuat salah satu jenis iklan itu berdasarkan minat dan bakat mereka masing-masing. Oke. Tujuannya lengkap sekali Bu Fatim di sini. Yang pertama ada 3 tujuan tadi ya Bu Fatim. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis iklan. Yang kedua mengelompokkan jenis iklan berdasarkan isi, dan yang ketiga menulis kerjasama tadi, bekerja sama antar kelompok. Tugasnya adalah menulis atau membuat salah satu iklan berdasarkan minatnya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan pada observasi? Baik, untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan di keterampilan Ibu. Yang pertama di pengetahuan dengan harapan itu setelah pembelajaran nanti siswa itu dapat mengetahui macam-macam atau jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Untuk keterampilan itu siswa itu diharapkan dapat membuat iklan sendiri berdasarkan minatnya. Oke, jadi di observasi ini nanti Bu Fatim ada 2 pengembangan yang dilakukan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya nanti mengetahui jenis iklan, dan untuk keterampilannya membuat iklan berdasarkan peminatannya tadi. Begitu ya Bu? Iya. Oke. Nah sekarang saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nantinya di dalam kelas. Mungkin bisa dari sisi strategi pembelajarannya, model pembelajaran ataupun metode pembelajarannya. Baik Ibu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdasarkan kesiapan siswa yang
diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Oke, jadi untuk yang strateginya yang digunakan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikannya dengan pembelajaran sosial emosional begitu. Selanjutnya untuk model pembelajaran mungkin dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan PJBL, Bu. Untuk metodenya mungkin menggunakan diskusi kelompok dan juga tanya jawab. Di sini tanya jawabnya saya menggunakan aplikasi kuis dan juga penugasan. Oke. Model pembelajarannya menggunakan PJBL ya, Bu? Oke, jadi nanti Ibu akan terapkan di kelas menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi, diintegrasikan dengan pembelajaran emosional, sosial emosional, menggunakan model pembelajarannya menggunakan PJBL dan metodenya diskusi di sini diskusi kelompok begitu ya Bu? Diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga Bu Fatim tadi menyebutkan untuk tanya jawab juga menggunakan aplikasi berupa kuis juga. Iya. Bagus sekali Bu Fatim. Selanjutnya bagaimana dengan medianya Bu? Media yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas. Ya. Untuk media pembelajarannya, Bu, saya kepikirannya kemungkinan menggunakan macam-macam koran. Di situ koran kan ada berbagai macam iklan, ada iklan permintaan, ada iklan penawaran, dan itu kan semuanya ada di koran-koran itu. Terus kemudian peserta didik nanti dalam tugas kelompoknya mereka akan mencari iklan itu berdasarkan peminatnya. Terus kemudian ada juga LKPD untuk pribadinya. Untuk LKPD pribadinya, para siswa diharapkan setelah akhir pembelajaran itu dapat membuat iklan sendiri berdasarkan minat mereka. Terus ada juga PowerPoint dan juga yang saya sebutkan tadi yaitu kuis untuk kelompoknya. Oke, perencanaan yang bagus sekali Bu untuk media pembelajarannya. Jadi ya jika saya ulangi kembali untuk untuk media pembelajarannya yang Bu Fatim gunakan menggunakan koran. Jadi karena banyaknya ragam iklan yang ada di koran sehingga nanti bisa digunakan untuk media kelompok bagi siswa sesuai dengan minatnya masing-masing. Bu Fatim juga ada LKPD, nanti lembar kerja juga, dan di sini nanti Bu Fatim menyerahkan semuanya kepada siswa untuk pengerjaannya sesuai dengan minatnya masing-masing. Bagus sekali Bu. Dan sekarang kapan nih rencananya Bu Fatim akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Saya agendakan untuk pembelajaran itu pada Senin depan, Ibu. Oke, hari Senin depan. Oke, nanti berarti hari Senin depan saya akan melakukan supervisi di dalam kelas mengikuti pembelajaran yang Bu Fatim lakukan, dan saya juga nanti akan mencatat beberapa hal yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nanti setelah itu Ibu melakukan lagi percakapan pasca observasi bersama dengan saya, dan nantinya saya juga tidak sendiri Bu, nanti ditemani oleh pengajar praktik. Iya. Oke Bu Fatim, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita hari ini, dari hasil percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Dari hasil percakapan ini sedikit banyak saya itu mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan nanti, terus kemudian model pembelajaran apa yang harus saya persiapkan dari sekarang agar jalannya pembelajaran nanti tercapai sesuai tujuan dengan baik. Oke, bagus sekali Bu Fatim. Semoga nanti perencanaan yang sudah dilakukan Bu Fatim dapat dilaksanakan semuanya dengan lancar sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid nanti.
Terima kasih Bu Fatim untuk waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra observasi ini. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi dan Iya, Ibu. pasca observasi bersama dengan pengajar praktik. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih Terima juga. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatim. Demikian tadi percakapan saya bersama Bu Fatim di pra observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.